Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang luar biasa, terutama nikmat yang paling besar adalah hidup kita, iman dan Islam. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang terus bersyukur, hambanya yang istiqomah dan diberikan kekuatan untuk terus bersyukur dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kembali Allah mudahkan kita untuk bertemu dalam salah satu kegiatan rutin kita setiap ahad malam, yaitu kajian online yang difasilitasi Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kegiatan yang diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak hanya menambah ilmu saja, tapi juga Allah mudahkan untuk kita mengkonversinya menjadi sebuah amal soleh yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun mengucapkan terima kasih pada guru saya, guru kita semua, Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC yang kembali hadir bersama kami. Atur nuhun Ustadz hari ini kembali bergabung dan atas ilmunya semoga ilmu yang senantiasa Ustaz berikan kepada kami menjadi aliran pahala bagi Ustaz ketika tentunya kami amalkan. Amin ya rabbal alamin. Juga mengucapkan terima kasih para jamaah sekalian yang istiqomah terus hadir menantikan kegiatan kajian ini. Semoga ibadah kita talabul ilmi pada malam hari ini khususnya menjadi salah satu ibadah yang kelak memperberat timbangan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kegiatan pada malam hari dengan sama-sama kita tidak pernah lupa untuk meniatkan setiap aktivitas ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk memberikan semoga Allah memudahkan kita diberikan rezeki berupa pemahaman atas apa yang akan kita simak pada malam hari ini dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang dibahas pada malam hari ini merupakan tema yang menjadi lanjutan dari pertemuan kita bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah pada pertemuan di bulan yang lalu. Yaitu di bulan yang lalu, tema yang sama yaitu Sirah Nabawiyah, Ustadz memberikan kepada kita semacam fondasi, semacam kekuatan, alasan untuk apa kita mengkaji Sirah Nabawiyah, apa urgensinya, dan ada apa dengan Sirah Nabawiyah itu. Singkatnya Ustadz menyampaikan di bulan lalu 3 poin. Yang pertama adalah kenapa kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Yang pertama adalah mengisi saldo, kuota atau juga mencarger keimanan kita melalui sirah-sirah, melalui perjalanan-perjalanan kisah Rasulullah SAW. Yang kedua juga sebagai tanggung jawab moral sebagai umat terbaik Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah sebagai salah satu bentuk cara kita membalas cinta Rasulullah SAW yang tak terbatas untuk kita semua. Ustaz sempat menyampaikan bahwa Rasulullah sangat merindukan, sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan pada hadis yang saya sampaikan bahwa saudara-saudara Rasulullah adalah kita semua, yang dimana kita senantiasa mengamalkan setiap sunnah Rasulullah walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan di pertemuan saat itu juga saya menyampaikan ketika sebuah pertanyaan, sirah itu harus berawal dari mana? Dan Ustaz menyampaikan bahwa dikutip ayat Al-Baqarah ayat 129, di mana Nabi Ibrahim pada saat itu bersama putranya Nabi Ismail memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus seorang Rasulullah dari kaumnya, yaitu alhamdulillah itu Rasulullah SAW. Silakan untuk mungkin memperdalam kembali, diikuti kembali kajian bersama Ustaz Ihsan
di YouTube yang sudah saya share ya, terus biasa menjadi bekal kekuatan kita untuk bisa mengambil ibroh berbagai macam hikmah dari perjalanan Rasulullah SAW yang tentunya sangat relevan dan kuat sekali hubungannya dengan kehidupan kita dalam menjalani perjalanan kehidupan kita di alam ini. Baik, langsung saja kepada guru kita, Ustadz Nur Ihsan Jundul Elsi, Sirah Nabawiyah pada pertemuan yang kedua malam ini. Waktu dan medianya kami persilakan. Baik, suara saya jelas ya. Sangat jelas, Ustaz. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah di penghujung bulan Zulqa'dah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk menyambut bulan agung, ya, bulan Zulhijjah, bulan yang amal soleh itu dicintai dan bahkan paling dicintai oleh Allah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu nilainya seperti yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya, dengan seluruh harta dan nyawanya. Meskipun mungkin kita tidak terbiasa dengan istilah Tarhib Zulhijjah, ya, identiknya Tarhib itu dengan bulan Ramadan. Namun walaupun tidak terbiasa, eh, bulan Zulhijjah layak untuk mendapatkan sambutan yang mirip seperti sambutan kita dengan kedatangan bulan Ramadan. Sehingga kita bersiap-siap minimal menyusun rencana amal. Kalau tidak pergi haji, ya puncaknya adalah berkorban gitu. Semoga kita dimudahkan menyisihkan sebagian harta kita untuk berkorban yang terbaik eh, untuk Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita mengangkat tema tentang pra kenabian, ya, insya Allah kita mulai masuk ke sirahnya, masa persiapan dari 0 sampai 40 tahun. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau kita bagi eh, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, kita bisa bagi jadi dua bagian, bagian besar. Yang pertama sebelum kenabian dan yang kedua setelah kenabian. 0 sampai 40 sebelum kenabian, kemudian 40 sampai 63 setelah kenabian. Artinya persiapan sebelum menjadi nabi jauh lebih lama dibanding tugasnya saat menjadi nabi. 40 banding 23, sekitar 2 banding 1. Dan Allah kalau berkehendak bisa saja menakdirkan menciptakan sesuatu tanpa ada uh, asbabnya, tanpa ada latar belakang gitu. Kun fayakun. Tapi Allah menghendaki Nabi itu diangkatnya di usia 40 tahun, ya. Di apa? Sweet spot age, ya, di usia matang yang pas, tidak terlalu muda tapi juga tidak terlalu tua.
pertengahan di puncak dari kematangan segala sisinya, fisiknya, finansialnya, sosialnya, rumah tangganya, dan spiritualnya. Sehingga dari sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa persiapan itu penting, gitu ya. Dadakan itu hmm, jadi, tapi kadang tengahnya kosong seperti tahu bulat, ya. Tahu bulat digoreng dadakan memang gurih-gurih nyoy, tapi dalamnya kosong gitu ya. Jadi dalam banyak hal kadang persiapan itu lebih lama daripada aksinya gitu ya. Mau menikahkan putra, menikahkan anak kita, eh, prepare-nya bisa 6 bulan ke belakang. Padahal akad dan resepsinya hanya setengah hari. Itu, itu juga jam 2 harus sudah bubar karena sewanya hanya sampai jam 3 dan seterusnya. Sehingga eh, walaupun menjadi nabi itu di usia 40, tapi sebelum jadi nabi juga layak untuk dikaji ya sebagai pondasi dan modal sosial. Modal kenabian itu di 0 sampai 40. Kredibilitas menjadi nabi itu didapatkannya di usia 0 sampai 40. Kita angkat eh, masa muda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa eh, masa-masa saat beliau dilahirkan dan seterusnya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melakukan berbagai pendekatan ya untuk memahami masa muda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendekatan yang paling ideal tentunya adalah pendekatan Al-Quranul Karim, karena ini sumber primer ya yang menciptakan dan yang menakdirkan skenario kehidupan manusia pilihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bisa melakukan pendekatan terhadap sirah itu sesuai dengan eh, penutur dari para atau penutur dari Rasulullah sendiri. Ya, sumber primernya adalah Rasulullah sendiri, ya, autobiografi, cerita pengalaman masa kecil, cerita pengalaman sebelum jadi nabi, dan yang terakhir adalah penutur dari para ulama sirah itu sendiri. Nah, bagaimana Al-Quran mengulas masa kecilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari masa kelahiran? Pertama, kita bisa merujuk ke surat Al-Fil ya sebagai gambaran apa yang terjadi di masa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena Bapak Ibu, eh, surat Al-Fil ini kalau kita mengkaji sirah dengan pendekatan tafsir, ya, surat Al-Fil ini memberikan gambaran semengerikan apa, ya, sedahsyat apa peristiwa yang mengiringi kelahiran Rasul. Peristiwa besar yang melahirkan tokoh besar. Gitu. Momennya tidak bisa dilakukan, ya, momennya tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Mekah. Sehingga eh, ya peristiwa-peristiwa besar itu perlu mendapatkan perhatian serius. Ada apa namanya? Ada isyarat yang sedang yang sedang diberikan oleh Allah kepada umat manusia sebagai bentuk persiapan. Persiapan awal sebelum kenabian adalah seluruh penduduk Mekah saat terjadi agresi dari Raja Abroha, semua mengatakan Tuhannya Ka'bah lah yang melindungi Mekah. Tuhannya Ka'bah lah yang melindungi Mekah.
Dan statement ini terucap dari lisannya Abdul Muttalib sebagai sesepuh, sebagai tokoh yang dituakan. Gitu. Walil baiti Rabbun yahmih, kata Abdul Muttalib, dan Ka'bah ada Tuhan yang akan menjaganya. Itu statement tokohnya, statement presidennya. Jadi Abrohah bisa menghancurkan semua kampung, tapi Abrohah nggak akan bisa mengganggu Ka'bah karena Ka'bah ada Tuhan yang menjaganya. Walil baiti Rabbun yahmi. Nah, kesadaran tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ini terbangun di masa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah sudah memudahkan orang-orang dalam dakwahnya Nabi itu. Karena dakwah Nabi itu intinya dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rangkuman dari inti dakwah Nabi itu jangan menuhankan dan menghamba kepada selain Allah dan eh, dibimbing dan dipandunya dalam beribadah itu oleh Rasulullah. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesadaran berketuhanan inilah yang kemudian di-trigger lagi, diingatkan lagi, di-reminder lagi setelah beliau menjadi nabi. Dan kalau dalam surat Al-Fil itu dibuat pembandingnya. Gitu. Jangan sampai orang musyrik Mekah mengganggu Nabi karena Tuhannya Nabi, Tuhannya Muhammad adalah Tuhannya Ka'bah juga. Perhatikan dalam surat Al-Fil, Allah tidak menyebut alam taro kaifa fa'ala rabbul Ka'bah bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbul bait bi ashabil fil. Bukan rabbul bait, bukan rabbul Ka'bah, tapi rabbuka. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan gajah? Kalimat rabbuka itu ada pesan, ya. Sebagaimana Allah sebagai Tuhan Ka'bah melindungi dari Abrahah, seperti itu juga Allah, Tuhan Muhammad, akan melindungi dari gangguan orang musyrik Quraisy. Jadi eh, yang dulu diserang oleh Abrahah, sekarang menjadi penyerang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dunia memang kadang diputar oleh Allah. Dulu korban, sekarang dia pelaku. Gitu. Dulu dia diserang, sekarang dia yang menyerang dan mengganggu. Dulu mereka yang diganggu oleh Abrahah, sekarang mereka yang mengulang perbuatannya Abrahah. Gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan Bapak Ibu, eh ya apa namanya, gajah itu bukan makhluk yang seperti unta yang bisa tahan di padang pasir tanpa minum gitu. Bayangkan perjalanan dari Yaman sampai ke mana? Mekah. Abrohah itu gubernur Yaman, kepanjangan tangan dari Raja Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia, berangkat dari Yaman ke Mekah membawa gajah. Dan perjalanan bukan di padang rumput. Sangat minim oasis dan mata air, bisa dibayangkan kebutuhan logistiknya untuk menyuplai gajah. Gitu. Bayangkan prajurit yang kelelahan, kelaparan, kecapean untuk memastikan yang penting makanan bergizi buat gajah itu selalu tersuplai. Gitu. Urusan prajurit kelaparan urusan belakangan lah, gitu ya. Yang penting makanan bergizi buat sang gajah ini. Logistik dari Yaman sampai ke Mekah. Jadi habis-habisan semua anggaran kerajaan Yaman itu tersedot untuk eh, gajah. Ya. Sehingga akhirnya banyak kampung-kampung yang tertindas, yang diinjak-injak, yang dirampas semua bahan pangannya hanya untuk memastikan gajahnya itu masih masih cukup kuat untuk terus berjalan menghancurkan Mekah. Gitu. Ini apa namanya permulaan kehidupan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi dimulai dengan kehancurannya eh, orang zalim. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun ketika Allah menghancurkan penjajah. Ya, jadi siklusnya begitu. Ada yang dulu di bawah, sekarang dia di atas. Ada yang di atas kemudian di bawah. Dibolak-balik. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, Bapak Ibu, eh ini kita bisa lewat dulu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan oleh Allah sejak masa kecil, ya, sejak eh, lahir dalam keadaan yang tidak memiliki backup dari keluarganya, dalam arti tidak memiliki ayah, ya. Di masyarakat yang sangat paternalistik, masyarakat yang sangat fanatis dengan kesukuan, anak yatim itu disebut penyandang masalah apa kesejahteraan sosial gitu ya. Anak yatim itu orang lemah, nggak punya backup. Dan di masyarakat dengan kultur yang kuat, yang dihormati, maka orang lemah itu cenderung dimarginalkan. Walaupun ini nyambungnya dengan surat Al-Ma'un nanti, ya. Walaupun eh, elit-elit Mekah itu dipandang sebagai pemuka agama, image dan citranya elit-elit Mekah itu sebagai penjaga Ka'bah, gitu. Tapi kelakuannya ke orang lemah itu kasar, ke anak yatim itu eh, suka menghardik. Dalam surat Al-Ma'un Allah membongkar kedok eh, pemuka agamanya elit-elit Quraisy. Jadi citranya sebagai pemuka agama, tapi perilakunya kasar kepada orang yang lemah, orang yang ada di bawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah engkau perhatikan orang yang mendustakan agama? Ini maksudnya menyindir karena punten, surat Al-Maun itu surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Ya, Makkiyah artinya audiensnya itu berarti orang-orang Quraisy Mekah mayoritasnya gitu ya. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mendustakan agama, yukadzibu biddin, tampilannya beragama, tapi perilakunya seperti mendustakan, bukan seperti, perilakunya itu mendustakan agama. Walaupun bukan mendustakan dengan lisan, ya. Kalau ditanya, bagaimana dengan agama? Oh, agama itu bagus, gitu. Tapi dari perilakunya tidak seperti orang beragama. Itu namanya yukadzibu biddin. KTP-nya beragama, perilakunya seperti yang tidak beragama. Yukadzibu biddin. Apa saja perilaku orang yang mendustakan agama? Nomor satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang bersikap kasar kepada eh, orang-orang anak-anak yatim. Surat Al-Maun ini ketika viral dan nyampe ke telinga bangsa Arab, itu tentu mempermalukan elit-elit eh, Quraisy, ya, elit-elit Quraisy. Beginilah aslinya perilaku mereka. Jadi sejak di Mekah, Al-Quran itu sudah turun untuk mengkritisi para pemuka, gitu ya. Jadi walaupun mungkin secara hitung-hitungan politis politis manusia ya, ini tidak menguntungkan gitu. Kalau membuka konfrontasi dengan orang-orang yang dikenal citranya itu sebagai pemuka agama, karena mungkin pendukungnya, followersnya, fanatisnya akan nyerang balik. Ah, Muhammad ini sok tahu, Muhammad ini masa mengatakan Abu Lahab itu pendusta dan seterusnya.
kadang ada fakta yang tersembunyi dari eh, permukaan, ya, publik nggak tahu, tapi orang-orang terdekat, orang-orang yang eh, berinteraksi dengan intensif itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang aslinya begitu, gitu. Cuman ya menjaga kehormatan Abu Lahab, menjaga kehormatan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nah, di lingkungan seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya. Ditakdirkan sebagai yatim di usia lahir dan sebagai piatu, ya. Ibunya wafat di usia 6 tahun dan kakeknya juga meninggal di usia 8 tahun. Apa hikmahnya? Tujuannya cuma satu. Tujuannya sebetulnya persiapan masa kecil Nabi adalah persiapan untuk la ilaha illallah, gitu ya. Persiapan la ilaha illallah. Wujud dari persiapan la ilaha illallah ini jangan ada lagi yang mendominasi kehidupan Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah. Jangan lagi bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, peristiwa masa lalu yang mungkin kalau terjadi kepada manusia biasa ini bisa melahirkan trauma yang sangat mendalam, ya. Eh, Depresi yang berkelanjutan, bahkan dampak dan efeknya bisa sampai usia dewasa dan masa depan. Tapi sebaliknya, peristiwa-peristiwa berat, ya, yang terjadi di masa muda Nabi itu tidak membuat Nabi jadi benci dan meragukan adanya Tuhan. Banyak orang yang memilih untuk tidak bertuhan karena ragu begitu. Tuhan macam apa yang mengaku, mengklaim sebagai pengasih dan penyayang, tapi membiarkan hambanya lahir dalam kesendirian, kesengsaraan, kemudian tekanan, dan seterusnya. Ada cerita, bahkan tidak sedikit ya, yang kemudian memilih untuk tidak bertuhan setelah mendengarkan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, ya, dengan argumen Tuhan macam mana yang memerintahkan kekasihnya untuk membunuh buah hatinya. Nah, itu komentar orang yang skeptis dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana memahami kasih dan sayangnya Tuhan kalau kekasihnya saja diperintahkan untuk menyembelih buah hatinya dan seterusnya, gitu. Tapi hasil yang terjadi, dampak yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah sebaliknya, justru membuat Nabi bisa berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, karena sulit rasanya empati kepada orang yang lapar kalau kita juga nggak pernah lapar. Maka Allah perintahkan saum. Sulit rasanya untuk berempati kepada orang yang apa ya, orang yang yatim kalau Nabi sendiri tidak merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Dan ini apa tafsir realita dari ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi uswah hasanah artinya merasakan apa yang dirasakan dan melewatinya dengan cara yang terbaik. Uswatun hasanah. Rasa sakitnya yang mendalam justru menjadi inkubator kemandirian beliau, menguatkan perasaan Rasul, menajamkan emosi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bahasa Al-Qur'annya? Nah, penting. Bahasa Al-Qur'annya begini. Dalam surat At-Taubah, ya, ayat terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari jiwa kalian sendiri. Telah datang seorang rasul dari jiwa kalian sendiri. Dari jiwa kita. Artinya sefrekuensi. Nabi sudah bisa meraba rasa. Nabi sudah bisa me, apa, menyamakan vibes-nya dengan umatnya. Setiap bertemu dengan para sahabat, Rasulullah bisa me- mendeteksi, ya, menebak, bukan menebak. Rasulullah bisa menebak eh, nafasnya, kejiwaannya. Rasulullah faham key of personality setiap sahabat yang ditemuinya. Kunci kepribadian dari setiap sahabatnya. Min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Berat dirasa olehnya penderitaan kalian. Karena sejiwa, maka bisa merasa. Ya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sangat peduli kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang yang beriman, sangat santun dan sangat penyayang. Ada cerita yang menarik memang, sangat menarik dalam semua perjalanan hidup Nabi, tapi ini ceritanya memang agak agak sedikit panjang ya, cerita tentang bagaimana Nabi ketika disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah, itu keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh mereka yang mau bersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi meskipun Nabi itu merasakan kesusahan masa kecilnya, tapi orang yang ada di sekitar Nabi justru malah mendapatkan keberkahan dalam kedekatannya. Nabinya merasa susah, apa namanya? Nabinya ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan yang berat, tapi orang yang ada di sekitarnya justru mereka merasakan keberkahannya. Ini salah satu di antara kisahnya Halimah. Kata Halimah, Siti Halimah, beliau berangkat itu ke Mekah ya, dalam keadaan ontanya mogok, sakit-sakitan. Dan saat pulang membawa Nabi, ontanya sehat, bahkan ngebut bisa nyusul yang paling depan, barokah. Beliau saat pergi, air susunya itu kering, sehingga anaknya kelaparan, nangis terus-terusan. Tapi pulang dari Mekah, membawa Nabi, ASINya itu jadi deras, bahkan cukup untuk dua bayi, anaknya dan anak susunya, barokah. Beliau yatim, tapi beliau bisa melimpahkan keberkahan. Ini sejak kecil sudah bisa mendahulukan kebahagiaan umatnya, Masya Allah. Nabinya yatim, tapi keberkahannya melimpah kepada lingkungan sekitar. Nabinya hidup susah, tapi kemudian ibu susunya malah mendapat barokah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Sampai ke kampung halamannya Siti Halimah As-Sa'diyah, kata beliau, kampung yang paling kering itu kampungnya kabilah Bani Sa'ad, kampungnya Halimah. Tapi walaupun kering, ya kalau dalam ceritanya nggak di tempatnya Halimah kemudian turun hujan, nggak begitu gitu. Tapi barokah yang dirasakan oleh Halimah, setiap kali dombanya digembalakan, pulang itu dombanya gemuk dari sebelumnya. Sementara walaupun tetangga itu ikut menggembala di samping dombanya Halimah, dombanya tetap kurus gitu. Air susu kambingnya, air susu dombanya itu nggak banyak keluar. Jadi apa walaupun digembalakan di tempat yang sama, belum tentu rizkinya juga sama. Belum tentu rizkinya juga sama. Ini keberkahan, tentang keberkahan Halimah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Allah. Wasallam tidak melupakan jasa Halimah sampai beliau sudah
usia 61 gitu. Siti Halimah itu masih hidup dan Rasulullah memuliakan Halimah dengan sangat 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 karena posisi ibu susu itu sama seperti ibu kandung begitu ya, mahramnya dan seterusnya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya. Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam asuhan Halimah di padang pasir yang terbuka dan ini persiapan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi fisiknya itu eh, kuat ya. Karena kadang eh, s- saya tidak tahu ini dari sisi medisnya, mungkin Bapak Ibu lebih paham. Kadang eh, banyaknya fasilitas yang memudahkan justru malah melemahkan gitu. Eh, ya karena kalau di Mekah itu kota, sementara di kampung Bani Sa'ad itu pedalaman. Ya. Walaupun ya dibanding dengan zaman sekarang jauh lah ya fasilitasnya gitu. Tapi pada masanya fasilitas di Mekah tentu jauh lebih melimpah dibanding fasilitas di pedalaman. Dan Nabi itu masa kecilnya tumbuh di lingkungan yang lebih minim fasilitas daripada perkotaan, sehingga lebih terbiasa dengan kehidupan yang ya terlatih tidak instan, tidak apa namanya, eh, ya mungkin kalau zaman dulu Bapak Ibu orang kalau mau makan bercocok tanam dulu 3 bulan panen baru bisa makan. Orang mau nyari protein hewani berburu dulu kejar 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 baru setelah itu dia makan. Tapi orang zaman sekarang bangun tidur lapar taktik 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 GoFood tidur lagi GoFood datang langsung makan gitu ya. Jadi kadang fasilitas yang memudahkan justru malah membuat seseorang melemahkan juga kalau tidak hati-hati dalam menggunakan. Dan kita memaknai Rasulullah di kabilah Bani Sa'ad ini sebagai pendidikan, ya. Pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kejernihan, menumbuhkan kekuatan dan keberanian, serta kemurnian berbahasa, terutama kemurnian bahasa ini. Karena Mekah itu eh, daerah pertemuan dari berbagai wilayah. Konsekuensinya kalau di perkotaan banyak orang, pertemuan dari berbagai kultur, bahasa itu tidak lebih terjaga dibanding di daerah. Mudahnya mungkin begini, bahasa Sunda Bandung itu nggak sama dengan bahasa Sunda Tasik, gitu ya. Bahasa Sunda Cianjur atau Sukabumi bagian selatan, apalagi bahasa Sunda yang ada di Depok barangkali, atau yang ada di Cirebon, karena sudah bertemu dengan banyak latar belakang. Akhirnya bahasa Sundanya juga kecampur-campur. Apalagi kalau Sundanya di Jakarta Selatan, gitu ya. Sunda, Indonesia, Inggris. Nah, sudah kebaliut bahasanya. Nah, eh, tinggalnya Rasulullah di kabilah Bani Sa'ad ini salah satu faktor yang disiapkan oleh Allah untuk memaksimalkan potensi berbahasa Rasulullah. Karena beliau akan menjadi penyampai firman Allah. Karena beliau akan sabda apa kata-katanya akan menjadi sabda. Walaupun kontennya bagus, tapi kalau packagingnya kurang bagus, ya daya tariknya juga jadi tidak tidak bagus gitu ya. Jadi begitu banyak hikmah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kampus Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad, di pedalaman Bani Bani Sa'ad. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan,
bagi kita hikmahnya hari ini, ya memang kalau kita dipaksa untuk tinggal di desa juga nggak mm, nggak mungkin kan begitu ya. Terbiasa dengan semua yang mudah, teknologi yang mudah, kemudian kita harus ke pedalaman tanpa ada internet misalnya, rada rada berat juga, gitu. Tapi setidaknya apa yang dilakukan atau apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi di zaman sekarang, gitu. Pendekatan atau perumpamaan analoginya itu eh, kebisingan yang biasa kita temukan di media sosial, di internet, begitu. Kadang perlu di detox ya. Kalau Rasulullah detoxnya itu masa kecilnya di detox dari kebisingan Mekah ke pedalaman Bani Sa'diyah, mungkin zaman sekarang di diagendakan untuk berangkat pergi ke daerah-daerah yang ya sesekali jauh dari media sosial begitu ya. Hidup di dunia yang real dan nyata, tidak banyak di dunia mayanya, khususnya bagi anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Sebagaimana Nabi pergi dari kebisingan Mekah, tinggal di keheningan eh, tinggal di keheningan Bani Sa'diyah. Jadi ternyata dibalik ya, bukan di masa pensiun Rasulullah heningnya, justru heningnya di masa mudanya. Gitu. Heningnya itu justru kejernihannya itu ada di masa mudanya. Dan grounding, ya, bersentuhan dengan tanah begitu, eh, terbiasa dengan alam, ya saya yakin Bapak Ibu jauh lebih paham ya dampak dan manfaatnya. Terbiasa terpapar sinar matahari dibanding terus-terusan dalam ruangan yang ber-AC misalnya, terus-terusan berhadapan dengan layar, itu tidak melihat alam, ketemu orang itu selalu lewat layar, ya. Dan semakin menghindar dengan apa dialog langsung gitu, dialog langsung ini apa pelajaran mungkin ya dari eh, posisi Rasulullah, kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalnya Rasulullah di kabilah Bani Sa'ad, ya. Digital detox sesekali menarik dari kebisingan. Nabi bukan sesekali ya, kalau Nabi hampir 4 tahun beliau menjauh eh, dari mana? Dari Mekah. Ya, kalau istilah kita sekarang dipesantrenkan. Dan pesantrennya pesantren yang ya memang ada pesantren tengah kota, tapi walaupun pesantren tengah kota, tetap biasanya pesantren tengah kota itu ter apa? ter terjaga ya, terjaga dari kebisingan di luar. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dari ini kita agak loncat sedikit ya. Setelah dari ibu susunya, Siti Halimah As-Sa'diyah, beliau kembali berpindah-pindah. Kurang lebih masa kecil Nabi itu pindah sampai ke 5 rumah. 5 rumah. Dari rumah ibunya saat dilahirkan, kemudian pindah ke rumah ibu susunya, kemudian setelah usia 2 tahun pulang lagi ke Mekah, karena kontraknya untuk disusui 2 tahun. Kemudian diminta lagi oleh ibu susunya untuk dibawa ke kampung Bani Sa'ad, karena Siti Halimah itu tidak mau kehilangan barokah. Dirasakan sendiri oleh Siti Halimah dan di, dilihat perbedaannya oleh tetangga-tetangganya. Jadi mereka melihat kok kita satu kampung, satu kompleks, satu klaster, satu RT, satu RW, tapi kok
bisa beda gitu. Apa yang didapatkan Halimah, kesehatannya, kebugarannya, bahkan hewan-hewannya tadi ber, air susu gitu ya, melimpah air susunya, kok bisa Siti Halimah tidak mau kehilangan barokah, barokah kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Bapak Ibu, tidak ada orang yang akan tersiksa kalau berada di sekitar baginda. Nah, walaupun dia berbeda agama. Ini saya lupa untuk menyampaikan apakah ini pernah tersampaikan atau belum di surat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat ke-33. Tidak ada orang yang merasa tersiksa kalau dia berada di sekitar baginda. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di antara mereka. Seburuk-buruknya perilaku Abu Jahal, siksa Allah itu masih ditahan untuk nggak turun. Separah-parahnya orang Mekah itu berbuat syirik di depan Ka'bah, menyembah berhala di Masjidil Haram. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada patung di Masjid Asyifah gitu, kemudian disembah-sembah. Ada berhala, ada dukun praktek di Masjid Asyifah eh, berabad-abad, bertahun-tahun. Ini kan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak dihukum, tapi nggak disiksa. Abu Jahal kurang apa jahatnya, Abu Lahab kurang apa jahatnya. Tapi nggak disiksa, nggak diazab. Apa rahasianya? Rahasianya satu, ada Nabi di tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nggak akan disiksa selama engkau ada di tengah mereka. Dan kata Abdullah bin Abbas, ayat ini berlaku bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk seluruh nabi. Polanya untuk seluruh nabi. Kalau nabi sudah pergi meninggalkan kampung halaman umatnya, siap-siap azab akan turun. Kehadiran nabi itu jadi payung, jadi tameng. Ya. Kalau nabinya sudah pergi ya sudah, berarti sudah nggak ada lagi payung dan pelindungnya, kecuali nah, ada kecuali. Kecuali yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau Nabi sudah nggak ada, maka istighfarlah yang jadi tameng pelindung kita. Kita, kita hidup Rasulullahnya sudah tidak ada secara fisik. Tapi kajian sirah seperti ini tujuannya adalah menghadirkan Rasul di rumah kita. Mudah-mudahan rumah kita terjaga dari murka Allah, menghadirkan Rasul di tempat kerja kita. Mudah-mudahan tempat kerja kita tidak jadi tempat yang menyiksa kita, gitu ya. Menghadirkan Rasul di masjid, ya mudah-mudahan masjid menjadi tempat yang kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari sana dan seterusnya. Hadirkan Rasul di mobil kita, hadirkan Rasul di kantor kita, hadirkan Rasul di rumah kita, hadirkan Rasul di semua tempat kita berada. Insya Allah Allah jauhkan siksa dari kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Hadirkan Rasul dalam bisnis kita supaya Allah tidak menyiksa kita dengan bisnis yang kita jalankan. Hadirkan Rasul dalam organisasi kita supaya kita tidak tersiksa dengan organisasi yang kita kelola. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini motif siapa? Motifnya Siti Halimah begitu ya, untuk meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikembalikan lagi, dirawat saja, free, nggak usah dibayar, nggak usah dibayar kata Siti Halimah. Yang penting serahkan Muhammad. Nah, barokah yang didapatkan oleh Siti Halimah jauh lebih besar daripada
bayaran yang diberikan kepada ibu susu yang lain. Ibu susu yang lain, ibu susu yang lain, mereka dapat upah dari menyusui eh, anak orang lain. Tapi kalau Siti Halimah, ya sudahlah, nggak usah pakai upah. Yang penting Rasulullahnya aja di sini. Yang penting ada Nabi di rumah saya. Jadi mungkin secara upah tidak didapatkan dari orang tua Nabi. Mungkin Aminah nggak ngasih upah, tapi apa yang bisa didapatkan dengan upah itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ini memang uangnya nggak dapat, tapi apa yang bisa dibeli dengan uang itu dikasih oleh Allah. Yang lain dapat uang itu untuk beli makanan, yang lain beli uang itu supaya bisa dapat minuman. Nah, Siti Halimah dapat minuman dari susunya, sehat-sehat kambingnya. Yang lain dan seterusnya lah, begitu ya. Yang lain dapat upah, kemudian dipakai untuk apa namanya, untuk hal-hal yang yang itu didapatkan oleh Halimah tanpa harus pakai upah. Ala kulli hal. Sampai ada satu peristiwa yang membuat eh, Siti Halimah itu kekeh ingin mengembalikan. Peristiwa dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa pembelahan dada ini sifatnya hakiki, bukan bukan apa namanya, bukan bukan majazi, ya, bukan makna kiasan, tapi makna sungguhan. Yang menceritakan pernah melihat bekas jahitan di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu asisten rumah tangganya Nabi di Madinah, ya, namanya Anas bin Malik. Karena Rasulullah kadang lepas baju atau mau pakai kain ihram itu kelihatan dadanya ada bekas jahitannya. Jadi ini real operasi apa namanya ya, bedah begitu ya, bedah organ dalam, dan ya yang membedahnya malaikat, membuang bekas-bekas eh, potensi syaitani dalam tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa ini nggak dimengerti dan menakutkan, akhirnya Halimah pulang menyerahkan ke Siti Aminah, ke ibundanya Rasulullah. Dan itu membuat tanda tanya gitu. Kemarin Keke ingin minta, sekarang Keke mengembalikan. Pasti ada sesuatu. Tolong ceritakan ada apa? Siti Halimah berusaha menutup-nutupi. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Sudah cukup. Ya, saya khawatir nanti Muhammad lupa dengan ibunya, ibu kandungnya. Siti Aminah eh, feelingnya tajam. Ya. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Kata Siti Halimah, iya betul. Ada ya, peristiwa pembelahan dada yang tadi terjadi diceritakanlah ke ibu kandungnya. Dan ternyata Siti Aminah reaksinya itu tenang gitu. Beliau tidak panik, beliau tidak menyalahkan, beliau nggak menyudutkan, beliau nggak menganggap wah ini nggak bertanggung jawab kok anak saya dibiarkan. Kata Siti Aminah, kalau engkau menganggap itu peristiwa buruk, saya yakin itu bukan peristiwa buruk karena saya pun pernah mengalami hal yang serupa. Apa itu? Saat melahirkan, ya, saat hamil, Siti Aminah pernah mimpi dari perutnya keluar cahaya, kemudian naik cahayanya ke langit Mekah, kemudian terbang ke langit Syam, ya, ke negeri Syam. Setelah itu balik lagi ke langit Mekah dan masuk ke perutnya Siti Aminah. Dan itu mimpi yang menakjubkan, ya. Mimpi tentang Nabi Muhammad, mimpi tentang janin yang sedang dikandung oleh Siti Aminah. Jadi saat ada peristiwa dan kejadian yang aneh lagi, ibunya itu Siti Aminah itu, ah ya, ya enggak, ini pasti peristiwa yang baik. Ini pasti peristiwa yang baik, bukan peristiwa yang buruk. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian eh,
Dari peristiwa dibelahnya dada Nabi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah sekarang balik lagi ke rumah ibunya. Jadi berapa kali bolak-baliknya dari ibunya kelahiran, kemudian ibu susunya, kemudian pulang lagi, kemudian diambil lagi dan dibalikin lagi. Satu, dua, tiga, empat. Dan setelah pindah tangan kembali ke pangkuan ibunya, ada peristiwa yang ini memberatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi peristiwanya adalah peristiwa kehilangan, peristiwa yang nggak bisa hilang dari memori Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ini yang paling berat ya di masa kecil Nabi khususnya, karena kalau kehilangan ayah ya walaupun berat dengan perlakuan di luar, tapi beliau tidak pernah merasakan kebersamaan, karena kadang yang paling berat itu adalah sudah pernah bersama, kemudian sekarang masing-masing hidupnya masing-masing terpisah. Tapi kalau sejak awal nggak pernah bersama, ya nggak ada pembandingnya. Jadi kalau dibanding-banding, gitu, mana yang lebih sedih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanpa bapak, atau pernah bersama dengan ibunda, tapi kemudian melihat kepergian dan kematiannya. Kesedihan setelah berpisah itu lebih lebih perih, dan Nabi nggak pernah bisa melupakan kepergian ibunya, walaupun sudah jadi Nabi, walaupun sudah jadi pemenang, sudah menaklukkan Mekah gitu, walaupun sudah 55 tahun peristiwanya berlalu, tapi setiap melewati kubur ibunya itu masih nangis, masih berurai air mata. Kita kadang ya setahun 2 tahun nangis, 5 tahun 10 tahun sudah mulai bisa beradaptasi, sudah terkondisikan dengan situasi yang baru. Ini sudah 55 tahun. Beliau menyaksikan wafat ibunya di depan mata dalam perjalanan pulang dari kota Abuah, dari kota Madinah, dan meninggal di Abuah. 55 tahun berikutnya, dari usia 6 ke usia 55, berarti di usia 61, beliau lewat kota Abuah dan menangis di atas kubur ibunya. Jadi ini memori yang betul-betul nggak bisa hilang ya. Eh, Kenangan sedih di usia emas, di golden age-nya Rasul, di usia 5 menjelang 6 tahun, Allah menakdirkan, nah ini yang pentingnya, peristiwa yang paling penting. Apa hikmahnya takdir Allah? Nabi harus merasakan kehilangan ibu di usia emas gitu. Kenapa bukan hmm, saat sudah punya istri dan anak, saat sudah berada di puncak, saat sudah settle semua keadaannya, saat sudah sangat 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 puas kebersamaan dengan orang tuanya, kemudian meninggal dunia. Balik lagi, tujuannya satu, uswatun hasanah. Tujuannya agar Rasulullah merasakan kepahitan yang dirasakan oleh umatnya, meskipun bukan kita yang merasakannya. Jadi, punten ya Masya Allah. Kumpulkan semua kesedihan kita, kumpulkan semua kesulitan hidup kita, dan tumpukan semua itu dalam satu orang yang sama, maka orang itu adalah baginda kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi merasakan semua yang kita rasakan. Nah, apa hikmah terbesarnya Bapak Ibu? Nabi di usia golden age, di usia emas, melihat peristiwa kematian yang memori tentang kematian ibunya itu selalu selalu nempel gitu, nggak bisa lepas. Allah sedang mengajarkan kepada Nabi tentang nilai zikrul maut sejak kecil, sejak usia SD, gitu, sejak usia 6 tahunan, mengingat kematian. Dan bukan teori,
bukan apa kajian tentang mengingat kematian, bukan. Tapi langsung by by practice dia. Inilah kematian, kejadiannya di usia emas, memorinya nempel sehingga Rasulullah selalu ingat mati, ingat ibu, ingat mati, ingat ibu, ingat mati, ingat ibu, ingat mati. Kemudian setelah menjadi nabi, beliau menyampaikan, perbanyaklah mengingat kematian. Akthiru zikra hazimil ladzat. Begitu. Karena orang kalau sudah ingat mati, insya Allah lebih lebih terkondisi hati se Fir'aun kalau sudah berhadapan dengan kematian, nah, nunduk juga gitu. Nunduk juga. Nggak ada orang yang sombong saat berhadapan dengan kematian. Kalau apa ya siapa Netanyahu misalnya gitu ya. Netanyahu kemudian terancam penyakit parah, kemudian sebentar lagi di ujung tanduk nyawanya. eh saya yakin kalimat terakhirnya akan mirip seperti kalimatnya Firaun gitu. Ada penyesalan, ada kesedihan, ada tobat, ada ketakutan, ada kengerian menghadapi masa depan, ada kegelisahan menghadapi pertanggungjawaban gitu. Dan itulah yang dirasakan oleh Firaun. Jadi kematian itu yang diajarkan oleh Allah dengan kematian ibundanya, dengan wafatnya Siti Aminah di depan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran terbesarnya bagi kita adalah mengingat kematian, ya, mengingat kematian. Pulang dari Abwa ke Madinah, jaraknya sekitar 300 kilo, berangkat dengan ibu, pulang tanpa ibu, anak usia 6 tahun. Hingga pulang ke Madinah, bingung, mau kemana? Ke bapaknya sudah tidak ada, ke ibunya juga sudah di Abwa, dikubur di Abwa. Akhirnya beliau dititipkan, dikembalikan ke rumah kakeknya, ke Abdul Muttalib. Dan ini persiapan, persiapan menjelang kenabian. eh, Abdul Muttalib itu, Bapak Ibu, sosok yang dituakan, sosok yang dihormati, sosok yang paling berani berhadapan dengan Abrohah di saat tokoh yang lain itu malah sembunyi di balik rumah, di dalam rumah. Nabi tinggal di rumah sosok ini, tokoh ini. Sedikit banyak membentuk eh, kepemimpinan beliau, mental beliau sebagai seorang pemimpin, istilah kita hari ini apa? Coaching gitu ya. Coaching leadership langsung di rumah seorang leader. Melihat bagaimana Abdul Muthalib memanage permasalahan-permasalahan bangsa Arab, permasalahan-permasalahan yang ada di Mekah, dan itu menumbuhkan percaya dirian yang tinggi. Apalagi kalau sebagai seorang tokoh, pasti rumahnya akan banyak dikunjungi, kemudian ada pelaporan. Lapor, beginilah kondisi ekonomi. Lapor, begini kondisi eh, pertahanan kita. Lapor, begini kondisi kabilahan. Lapor, ada masalah ini. Dan Nabi itu selalu membersamai kakeknya. Sehingga Nabi sejak sejak usia belia itu sudah banyak mendengarkan informasi yang penting tentang bangsa Arab. Jadi modalnya itu sudah disiapkan dari sejak kecil. Pertanyaannya muncul, apakah di usia 6 tahun Nabi itu sudah punya kesadaran yang penuh? Karena kalau zaman sekarang usia 6 tahun diajak meeting, diajak ngobrol tentang politik, ekonomi, dan seterusnya, nah, Roblox lah yang penting. FF lah. Nah, yang penting mah mabar lah. Di usia 6 tahun sampai usia 8 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu hadir membersamai kakeknya dalam meeting-meeting penting ya, dalam meeting-meeting
Quraisy gitu. Dan ketenangan, keseriusan, kemudian eh, perhatian yang penuh Nabi di majelisnya Abdul Muthalib itu mengundang perhatian. Sampai ya, ada satu momen di mana Nabi waktu itu, waktu masih kecil, duduk di majelisnya Abdul Muthalib, duduk di kursinya Abdul Muthalib dengan gaya Abdul Muthalib. Kata tokoh-tokoh yang hadir di ruangan itu, ya Muhammad, bangun, bangun, bangun. Jangan di situ. Itu tempatnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang. Kata Abdul Muthalib, da'uh, da'uh. Biarkan, biarkan. Fa inna ibni hadza lahu sya'nun. Cucuku ini akan punya masa depan yang begitu luar biasa. Itu. Jadi apa? Menyuntikkan percaya diri kepada anak kita, kepada cucu kita, eh, tidak menghilangkan potensi kepemimpinannya. Ya, biarkan, biarin aja dulu. Selama tidak melanggar yang besar, gitu ya, biarkan. Dan itu apa? Kalau orang diapresiasi, kalau orang dianggap sebagai orang besar, insya Allah mentalnya mental besar. Ada ungkapan ya, ungkapan orang Arab begini, kabiruhum yakburu, saghiruhum yaskuru. Perlakukan mereka seperti orang besar, mereka jadi besar. Perlakukan mereka seperti orang kecil, mereka jadi kecil selamanya. Ini kalimatnya Abdul Muthalib. Dan lagi-lagi, setelah 2 tahun di coaching di rumahnya Abdul Muthalib, mendampingi Abdul Muthalib, ya, membersamai Abdul Muthalib, tinggal di rumahnya Abdul Muthalib, kembali Rasulullah harus kehilangan. Akhirnya pindah. Dan inilah rumah terlama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernaung padanya. Rumah Abu Talib. Ya. Rumah Abu Talib. Dan ini realita yang keras ya, yang menampar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, Bapak Ibu, pindah-pindahnya Nabi dari rumah ke rumah, dari lingkungan yang berbeda, dari kota ke kampung, dari kampung balik lagi ke kota, dari apa orang pedesaan kemudian ke gedung dan istana. Ya. Kalau tinggal di Halimah ya desa. Kalau tinggal di Abdul Muthalib, ya kalau bahasa kita di istana negara lah tinggalnya. Sehingga heterogennya lingkungan pergaulan Nabi membuat beliau lebih fleksibel ya dalam gaya komunikasi. Kadang, wallahu a'lam bishawab, kadang eh, lingkungan yang homogen itu membuat kemampuan adaptasi saat berada di lingkungan yang heterogen jadi kikuk gitu. Jadi jadi apa ya? Seperti katak dalam tempurung. Dengan Nabi masa kecilnya sebelum menjadi rahmatan lil alamin, sebelum jadi rahmat untuk alam semesta, Allah menyiapkan dulu bagaimana berinteraksi dengan alam semesta. Sekarang berinteraksinya dengan orang kampung, dengan orang desa, dengan para tokoh dan pembesar, dengan kaum elit, dengan para menteri, ya, dengan para kepala suku. Kemudian kemarin berinteraksi dengan apa? Dengan alam liar, alam terbuka. Sekarang Rasulullah banyak tinggal di dalam istana negara, gitu. Oh, mindsetnya orang desa begini. Oh, mindsetnya tokoh begini. Oh, mindsetnya orang dalam perjalanan tuh begini. Oh, rasanya orang kehilangan tuh begini. Semua jadi modal. Semua sebagai bentuk persiapan. Ini realitas keras yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya beliau berpindah ke rumah sang paman Abu Talib atas wasiat dari kakeknya. Wasiat dari Abdul Muttalib bahwa Muhammad harus di rumah Abu Talib. Secara finansial, yang paling kaya raya itu Abu Talib, yang paling kaya raya itu Abu Lahab. Tapi
Abdul Muttalib tidak menitipkan dan tidak mewasiatkan ke Abu Lahab. Eh, Justru malah menitipkannya ke yang ya hartanya biasa-biasa. Jadi kadang ada yang melimpah secara harta, tapi untuk berinteraksi dengan orang nanti dulu deh. Kadang ada orang yang hartanya nggak banyak, malah anaknya banyak, tapi bisa dekat dengan banyak orang. Ada juga yang sebaliknya, gitu, yang punya harta dan bagus juga dalam bersosialisasinya. Tinggallah di rumah Abu Talib dan Abu Talib secara ekonomi itu eh, tidak melimpah. Dari sini kita kemudian mendapatkan cerita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk bermanja-manja sejak usia muda, tidak ingin menjadi beban untuk pamannya. Maka beliau bekerja, beliau mencari nafkah kecil-kecilan, beliau tinggal di lembah, beliau cari teman yang ada di luar rumah, dan beliau menjadi ra'il ghanam, ya, penggembala domba. Keluar dari teduhnya rumah Abu Talib menuju terik matahari, dan bukan sembarang terik matahari kota Mekah. Bapak Ibu, saya doakan yang mau haji, mudah-mudahan dilancarkan dan disehatkan. Kalau Mekah musim panas, jangankan musim panas, maaf, musim dingin saja kemarin, misalnya bulan Januari atau bulan Februari, kalau di Madinah terasa dinginnya. Kalau di Mekah, apalagi di Arafah, ya sama saja, gitu ya. Tetap saja musim musim dingin itu hangat, gitu. Musim panas ya sudah nggak usah ditanya. Dan peristiwa ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bisa memahami. Ini mungkin kali pertama Rasulullah berinteraksi dengan hewan, ya. Karena Rasulullah disiapkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Sekarang tahu apa namanya? Bagaimana pendekatan kepada perhewanan, nah, perdombaan. Ini pekerjaan yang jauh dari kata gengsi dan elit. Kalau ditanya pekerjaannya apa, kemudian membusungkan dada, wah itu berarti pekerjaan yang di apa, yang diidam-idamkan. Tapi kalau apa pekerjaannya dan jawabannya sambil menunduk gitu, matanya lihat ke bawah, nah berarti yaitu penggembala domba pada masanya, gitu ya, penggembala domba. Pekerjaan kasar, pekerjaan melelahkan, dipandang rendah, yang itu kayaknya buat yang berdarah biru nggak pantas. Tapi itu dikerjakan Nabi. Contohnya ada di dalam Al-Quran ternyata Nabi Musa itu tinggal di istana dari lahir. Kemudian di usia muda Nabi Musa pergi meninggalkan Mekah karena nggak sengaja mukul sampai bunuh. Ya. Dan yang dibunuh bukan sembarangan orang, tapi aparat kepolisian, aparat keamanannya, aparat keamanan Mesir. Dan Nabi Musa akhirnya memilih lari pergi ke Madian. Nah, di negeri Madian inilah Nabi Musa kemudian bekerja sebagai penggembala domba. Dari anak raja ke penggembala domba. Itulah kisah Nabi Musa yang menginspirasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak kesamaan gitu. Oh, secara mental nggak gampang ya. Yang biasa eh, tunjuk kemudian dilayani, sekarang harus tinggal di lingkungan yang kasar, melelahkan dan seterusnya. Gitu. Tidak ada nabi yang tidak menggembalakan kambing, kata Nabi. Ma ba'athallahu nabiyan illa wara'al ghanam. Sampai para sahabat ingin memastikan, wala anta ya Rasulullah. Anda juga ya Rasulullah pernah jadi penggembala kambing, domba. Kata Nabi, iya, saya pernah jadi penggembala dan upahnya itu qororid min ahli Makkah. Ya, uang-uang kecil lah dari penduduk Makkah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu gitu ya. Tadinya kita ingin lebih jauh lagi, tapi mudah-mudahan masa apa ini judulnya? Masa kecil, masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya adalah eh, bagaimana Allah mempersiapkan Nabi untuk memikul tugas yang berat. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi itu muaranya adalah beliau sebagai calon Nabi. Makanya syahadat kita cuma satu. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimatnya bukan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah seorang penggembala yang hebat. Enggak. Saya bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tabah kehilangan ibunya. Bukan itu kesaksian yang diminta, bukan itu. Kesaksian sebagai utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan untuk pertemuan malam ini. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Assalamualaikum. Tenten. Sepertinya saya terlempar tadi sebagai host di kajian ini. Mohon maaf para hadirin sekalian. Baik, tadi sudah kita simak para jamaah sekalian bagaimana Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustadz, pra kenabiannya dari 0 sampai usia Nabi di 40. Walaupun sepertinya belum langsung ke 40 juga nih, sepertinya belum tamat juga sepertinya ya. Nah, cuman dari situ dapat kita simak bahwa ternyata perjalanan panjanglah yang membentuk bagaimana sebuah karakter yang luar biasa yang Allah inginkan ada pada diri Rasul, dimulai dari semenjak dia mulai dilahirkan dan hidup di padang pasir dan hidup bersama seorang tokoh yang luar biasa dan dia profesi dia sebagai penggembala kambing yang ternyata perjalanan-perjalanan itulah yang membentuk karakter yang luar biasa yang ada pada diri Rasulullah SAW yang sangat betul-betul luar biasa sebagai Rasulullah terbaik buat para nabi yang lain. Baik, sepertinya kita senang ya mendengar kisah-kisah seperti itu dan insya Allah tentu kisah-kisah yang menurut Rasulullah SAW ini tidak akan pernah kita bosan dalam menyimaknya. Ada kesedihan, ada kebahagiaan, dan banyak rasa haru yang mungkin akan muncul saat kita semakin dalam, semakin masuk ke dalam Sirah Nabawiyah yang nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum ditutup, barangkali dari jamaah sekalian, ada yang ingin didalami, ada yang mungkin ingin dipertanyakan, silakan. Silakan Ibu Rena, mangga. Assalamualaikum Ibu Rena. Sudah mengacungkan tangannya, tapi kameranya masih gelap. Apakah sudah bicara atau belum? Karena mic-nya masih di mute sepertinya Ibu. Mungkin bisa di unmute terlebih dahulu. Atau barangkali boleh dituliskan barangkali jika ada kendala. Nah, sambil menunggu Ibu Rena menulis, Ustadz, mungkin boleh saya bertanya sedikit, jawabannya boleh singkat, boleh juga panjang. Terkait dengan masa nolnya Rasulullah, gitu, sampai dengan masa remaja, walaupun belum full di apa namanya dibahas tadi, bagaimana relevansinya, Ustadz? Karena kan kisah Sirah Nabawiyah ini sangat kita yakini ini akan relevan sepanjang masa. Tapi di masa sekarang ini Ustadz adanya generasi-generasi micin gitu ya, generasi Gen Z segala macam sepertinya kalau kita suruh anak-anak menggembala kambing gitu, di masa saat ini kayaknya apakah itu siapa yang mau juga barangkali kadang mungkin sebetulnya mungkin masih relevan tapi kan dari sisi orang tuanya juga kadang suka tidak tega Ustadz, jangankan usul menggembala kambing gitu ya. Untuk ke sekolah aja pasti anak sama orang tua itu disediain motor, disediain mobil gitu ya, disediain Grab jauh untuk menyuruh anak sekolah untuk jalan kaki aja Ustaz.
Mungkin itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, Dalam rangka untuk menumbuhkan karakter yang diharapkan begitu. ya, betul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Memang pada akhirnya ya, pendidikan bukan hanya tugas sekolah, itu ya. Kembali lagi ke kita sebagai orang tua dan eh, budaya atau tradisi pada waktu itu memang sangat menormalisasi kalau ada yang disusukan satu, disusukan ke orang lain. Yang kedua, eh, disusukan dan dikasih upah, gitu. Bahkan kalau dalam apa pembahasan fikih itu sampai ada bahasan begini, bolehkah seorang istri meminta upah kepada suami karena menyusui anak mereka sendiri? Gitu. Sampai ada pembahasan seperti itu lah, begitu. Itu satu, bab satu itu ya, tentang menyusuinya. Eh, yang kedua tentang eh, apa tadi, menggembala kambing begitu ya. Sebetulnya nilai utamanya adalah tentang pelatihan kepemimpinan ya, pelatihan kepemimpinan. Dan sejauh yang saya tahu belakangan ini beberapa sekolah sudah mulai arahnya itu, grounding itu sudah mulai dimarakkan lagi gitu ya. Sudah mulai main lagi di tanah gitu. Daripada main di gadget, mendingan main di luar. Lebih baik kotor-kotoran nggak apa-apa lah gitu, cuci laundry dan seterusnya banyak. Bahkan eh, berinteraksi dengan hewan jauh lebih dianjurkan ya, kembali ke alam, field trip gitu ya. Dan apa, beberapa lembaga pendidikan sudah mulai ada yang melakukan hal tersebut begitu. Ya, pada akhirnya eh, apa, tools perangkat untuk ke arah sana berbeda, zaman berbeda, berbeda metode begitu ya. Tapi esensinya satu, esensinya adalah latihan kepemimpinan. Catatannya pada akhirnya begini. Kalau kita belajar dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salam, karena ini rules-nya tetap sama dalam surat, maaf, saya izin menampilkan dalam surat Al-Baqarah ayat 124 begitu. Surat Al-Baqarah ayat 104 ada ayat wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, leader, setelah Allah menguji Nabi Ibrahim dan lulus dalam ujiannya. Tidak ada pemimpin yang lahir dengan instan tanpa ada ujian. Nanti yang kasihan yang dipimpinnya, karena pemimpinnya pemimpin yang apa ya, ya hasil hasil karbitan kita. Mungkin zaman dulu dengan domba, ya zaman sekarang dengan tanggung jawab dimulai dari mengurus kamarnya, beberes tempat tidurnya, gitu ya, menyuci piringnya, nyiseh, nyiseh juga sekarang mah gampang. Memasukkan semua baju dan cucian ke dalam mesin cucinya, tinggal cit 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 cit, pijit 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 pijit, kering, gitu. Terus Hal-hal seperti itulah mungkinnya kalau zaman sekarang ada eta meureun domba nah, gitu ya. Itu meureun kambingnya zaman sekarang gitu ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. baik Ustaz, terima kasih. Izin membacakan pertanyaan dari Ibu Rena Ustaz. Cuman karena ini ada 3 pertanyaan, mau izin Ibu Rena saya akan memilih pertanyaan yang mungkin paling
saya lihat paling penting ya Ustaz. Apakah keluarga atau orang terdekat atau sekelompok manusia yang menanti kehadiran utusan terakhir, ya Rasulullah gitu, sudah mengetahui Nabi Muhammad kecil adalah calon nabi terakhir? Apakah ada keterangan itu, Ustaz? Baik. Eh, yang punya informasi tentang calon nabi terakhir itu yang membaca Alkitab. Sementara penduduk Mekah itu mayoritasnya buta huruf, ya, ummi. Hmm, Apalagi mayoritas penduduk Mekah itu musyrik, bukan ahli kitab. Ada ahli kitab tapi sangat 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 minoritas dibanding dengan di Madinah. Madinah itu banyak Yahudi, Khaybar juga banyak Yahudi, banyak ahli kitab. Karena mereka baca, mereka punya informasi ciri-ciri Nabi akhir zaman dan kedatangannya itu akan datang ke kota yang banyak pohon kurmanya. Saat itu kota yang banyak pohon kurma dua, Yathrib dan Khaybar. Makanya sebaran populasi ahli kitab di sana banyak begitu, menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Nah, kalau di Mekah sendiri itu ya ini salah satu bentuk cara Allah menjaga Nabi waktu kecil gitu ya. Nabi tumbuh di lingkungan yang ummi, yang info terhadap atau akses terhadap info ciri Nabi akhir zaman itu minim begitu ya. Kalau dari lahir, apalagi tanda-tandanya itu baru muncul setelah beliau dibelah dadanya, apa stempel kenabian di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai muncul saat itu. Tapi lagi-lagi informasi Nabi akhir zaman itu hanya dimiliki oleh ahli kitab, gitu ya, sifat-sifatnya. Makanya eh, apakah Nabi pernah di atau Nabi pernah merasa terancam dalam perjalanan bersama Abu Talib? Ini belum sempat kita ceritakan karena waktu saat Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Talib, diajak dalam perjalanan dagang ekspor impor ke negeri Syam, rihlatas syita'i wassaif, ada rahib yang menyarankan supaya Abu Talib membawa pulang Rasul. Tapi tidak menyebut ini calon nabi besar, enggak. Tapi ini calon orang besar yang bakal dikejar-kejar orang Yahudi. Kalau diketahui Yahudi bisa berbahaya. Intinya begitu. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. baik. Ini satu pertanyaan terakhir Ustaz, ini juga mungkin penting dari Ibu Dia, mohon tanggapan beliau. Bagaimana melihat sikap Siti Halimah yang menganggap atau percaya bahwa Nabi saat itu ketika beliau pelihara, disusui, belum menjadi Nabi tentunya karena masih kecil, dirasakan sebagai membawa berkah. Apakah beliau percaya bahwa Mekah itu berasal dari Allah? Mungkin juga boleh dijelaskan Ustaz, karena tadi di awal Ustaz menyampaikan bahwa Abdul Muthalib akan menjaga Mekah itu Tuhannya Ka'bah gitu ya pada waktu itu. Dan Baik, apakah Siti Halimah itu juga, karena belum ada Islam Ustaz ya, itu agamanya apa barangkali mungkin. baik. Ini pertanyaan bagus ya. Penting tentang ideologi Mekah saat itu tuh bagaimana itu, kedudukan dan posisinya. Bapak Ibu, eh, penyakit akidahnya orang Mekah itu bukan tidak mengenal Tuhan. Mereka bukan orang ateis, ya. Mereka mengakui konsep penciptaan, mereka mengakui konsep ketuhanan. Bahkan mereka mengakui Allah yang menciptakan. Jadi kalau Abu Jahal, Abu Lahab, gitu. Mereka ditanya, Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau pertanyaan ini diajukan ke orang-orang musyrik, ya saya izin untuk menampilkan ayatnya, mereka akan menjawab, ya yang menciptakan alam semesta itu Allah. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan jika engkau bertanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah Alhamdulillah, tapi mereka banyak yang tidak tahu.
Satu, mereka bukan ateis. Dua, mereka mengakui ketuhanan, bahkan konsep penciptaan, tidak menghindar kalau ditanya, siapa pencipta? Ya pencipta Allah. Yang ketiga, ini yang penting, mengakui Allah tidak otomatis disebut orang yang bertauhid. Karena orang Mekah itu mengakui Allah, tapi juga percaya kepada selain Allah dan menyembah selain Allah. Makanya disebutnya musyrik. Apa itu musyrik? Musyrik itu kalau ditanya percaya Allahnya percaya atau ya saya percaya. Tapi ke Lata juga saya percaya, ke rasi bintang saya percaya, ke tahayul saya percaya, ke khurafat saya percaya, ke ramalan juga saya percaya, ke dukun juga saya percaya, ke angka sial saya percaya, ke Allah juga saya percaya. Gitu. Makanya disebutnya musyrik. Jadi orang musyrik bukan orang yang tidak percaya Allah, tapi orang yang menduakan kepercayaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kajian sirah, kita jangan kaget kalau kemudian kok orang musyrik sumpahnya demi Allah. Ya. Kok Abu Jahal membawa-bawa dan nyebut-nyebut nama Allah. Kok mereka bilang dapat rizki dari Allah begitu. Oh iya, dapat rizki dari Allah. Mereka akan bilang begitu. Yang menciptakan juga Allah. Jadi eh, dakwah Nabi Muhammad itu bukan mengajak mereka untuk menyembah Allah, bukan, tapi mengajak mereka untuk mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang dituhankan, tidak ada yang mendominasi perasaan dan pikiran kecuali hanya Allah saja. Jadi bukan mengajak menyembah Allah, tapi mengajak mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Karena kalau sekedar menyembah Allah, mereka menyembah, tapi menyembah juga selain Allah. Mereka percaya, tapi juga mereka percaya kepada selain Allah. Masalahnya di situ. Seperti itu mungkin ya. Jadi, apakah Siti Halimah yang belum kenal Quran, belum kenal Nabi Muhammad, percaya barokah? Percaya. Tapi percaya juga dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dukun, hitung-hitungan, dan seterusnya lah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Hatur nuhun, Ustadz dan juga para jamaah telah memberikan pertanyaan yang eh, untuk memperdalam kajian kita pada malam ini. Baik Ustadz, kita sudah tiba di penghujung kegiatan, bahkan lebih sedikit Ustadz. Mohon izin sebelum ditutup, perkenannya untuk memimpin doa singkat untuk kita semua pada malam hari ini, Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih syukron jazakallahu khair Ustadz atas inspirasi dan ilmu yang disampaikan untuk kami semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada malam hari ini dan memberikan rezeki berupa pemahaman yang mendalam dan tentu berikan kemampuan untuk bisa mengamalkannya tentunya. Amin. Tentunya pemahaman kita tentang kajian siro ini semoga menguatkan kita untuk semakin mencintai dan juga mengambil hikmah dan inspirasi dari perjalanan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Baik para jamaah sekalian, kita sudah tiba di penghujung kegiatan. Mohon maaf atas kekurangan pada malam hari ini dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadaya. Waalaikumsalam. Izin.